Hai semuanya, kembali lagi di segmen membahas seputar permasalahan jelang pilkada. Pada segmen ini, kita akan membahas tentang efektivitas debat politik di dalam pilkada. Simak videonya. Debat politik dianggap sebagai salah satu instrumen utama dalam konsentrasi pilkada untuk membantu pemilih memahami visi misi, program, dan gagasan yang diusung oleh pasangan calon. Melalui debat, masyarakat dapat memilih kapasitas dan kapabilitas calon dalam memimpin daerah. Dalam debat politik, pasangan calon memiliki kesempatan untuk memaparkan solusi atas berbagai permasalahan daerah yang dihadapi dan menjelaskan program kerja mereka jika terpilih. Namun, seperti yang ditemukan dalam penelitian di Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu, efektivitas debat politik dalam memengaruhi preferensi pemilih seringkali tidak sebesar yang diharapkan. Meski debat politik mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan calon dalam berdebat dan mempresentasikan gagasan mereka, banyak pemilih di wilayah tersebut lebih terpengaruh oleh faktor personalitas figur kandidat. Dengan kata lain, citra dan daya pikat pribadi calon lebih dominan dibandingkan dengan isi debat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa figur yang sudah dikenal masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada informasi yang disampaikan melalui perdebatan politik. Kandidat yang memiliki latar belakang sosial yang kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada kandidat yang tidak. Meskipun debat politik disiarkan melalui media seperti TVRI dan sejumlah media sosial, jumlah orang yang dapat mengaksesnya sangat terbatas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh media. Akibatnya, banyak pemilih menggunakan sumber-sumber alternatif seperti grup WhatsApp, media sosial, atau bahkan interaksi langsung selama kegiatan kampanye di lapangan untuk mendapatkan informasi tentang visi misi dan program kebijakan kandidat. Ditunjukkan bahwa preferensi pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor demografi, termasuk jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan jenis kelamin, preferensi politik tidak banyak dipengaruhi oleh debat politik, baik untuk pemilih laki-laki maupun perempuan. Pemilih lebih fokus pada figur kandidat dan kehadiran calon perempuan dalam pilkada juga dianggap sebagai simbol penting dari representasi gender. Kalau berdasarkan agama, pemilih sangat menghargai visi misi yang mampu menjaga nilai-nilai toleransi dan hak-hak kebebasan beragama. Di wilayah yang plural seperti Mamboro Barat, toleransi antaragama menjadi isu penting dalam pilkada. Kalau berdasarkan suku, ikatan suku khususnya bagi suku Kaili yang mayoritas di wilayah tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan pilihan politik. Kandidat yang memiliki latar belakang suku asli daerah cenderung lebih diterima oleh masyarakat lokal. Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan tersendiri. Pembatasan sosial dan larangan untuk melakukan kampanye akibat membuat debat politik dan media sosial menjadi alat utama untuk menyampaikan visi misi kandidat. Namun, keterbatasan akses terhadap teknologi dan media siaran membuat pesan politik sulit dijangkau oleh seluruh masyarakat. Akibatnya, efektivitas debat politik dalam mempengaruhi pemilih semakin berkurang, dan kampanye yang bersifat langsung di lapangan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar kandidat. Secara keseluruhan, debat politik dalam pilkada meskipun memiliki peran penting dalam demokrasi, tidak selalu efektif dalam membentuk preferensi politik pemilih di beberapa daerah seperti di Kelurahan Mamboro Barat. Faktor figur kandidat, kedekatan personal,
dan pengaruh sosial jauh lebih dominan dibandingkan isi dari debat politik itu sendiri. Dengan demikian, meskipun debat politik tetap menjadi bagian penting dari proses pilkada, elemen-elemen lain seperti kampanye langsung dan kehadiran figur yang lebih kuat mempengaruhi hasil pilkada di tingkat lokal. Ini menegaskan pentingnya memahami faktor-faktor sosial budaya dalam pelaksanaan pilkada serta menyoroti tantangan teknologi dan akses informasi yang dapat mempengaruhi hasil demokrasi lokal. Maka dari itu sangat penting sekali untuk membangun pengaruh sosial kepada masyarakat sekitar agar bisa dipilih, seperti sering mengadakan bakti sosial, supaya masyarakat beranggapan bahwa pemimpin ini adalah pemimpin yang mempunyai simpati kepada masyarakat dan masyarakat bisa dekat hubungannya dengan calon kepala daerah. Sekian untuk video ini, jika adanya kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaklumin. Semoga dengan video ini kita bisa melek dalam politik di Indonesia. Salam mahasiswa.